Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Yang saya muliakan hadirin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puja dan puji syukur kita hadapkan kehadapan Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah memutuskan rahmat-Nya untuk hamba yang bermaksiat kepadanya pun Allah tidak pernah putuskan. Untuk hamba-Nya yang melakukan kesalahan pun Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memutuskan rahmat itu. Tambah lagi untuk hamba yang ingat, tambah lagi untuk hamba yang mau kembali kepada Allah. Anda mau kita kembali kepada Allah, rahmat tidak akan berhenti. Anugerah Allah ini dahsyat. Kalau Dia bisa mendatangi kita, kita tidak akan celaka selama-lamanya. Mudah-mudahan kedatangan kita di masjid ini menjadikan kita tidak akan celaka selama-lamanya. Kita tidak akan keluar dari jalan Allah selama-lamanya. Kita mendapatkan husnul khatimah. Kita mendapatkan anugerah yang mengangkat derajat kita selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah, bukanlah dosa kami ya Allah. Dan semua amalan yang di luar batas kami lakukan di muka bumi ini ya Allah. Dan mantapkanlah raga kami, tolonglah kami ya Allah atas golongan orang-orang kafir yang telah menyerang dan mengusir kami ya Allah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah As-Sakandari radhiyallahu anhu di perkataan yang ke-12, qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi bil jalain amin. Man nafa'al qalba syai'un mithlu uzlah yadkhulu biha maidan fikrah, yang artinya tiada sesuatu yang sangat berguna bagi hati atau jiwa manusia sebagaimana menyendiri untuk masuk ke medan berfikir atau tafakkur. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan satu pahala yang besar, dan pahala ini diketahui bagi orang-orang yang berilmu. Tahu dia mencari pahala bagaimana. Seperti orang-orang yang pintar mencari duit, tahu dia cara mencari uang. Dia bisa dengan telepon saja, kalau sudah tahu caranya, angkat telepon saja sudah untung. Angkat telepon saja untungnya besar. Kenapa? Sini berilmu, tahu caranya, tahu rumusnya. Nah, ternyata kita ini berpikir saja bisa menjadi ibadah. Tafakkur sa'ah khairun min ibadah sab'ina sanah. Kita berpikir sesaat saja, berpikir di dulu. Itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Nah, Al-Imam Hanbali ini imam besar. Siapa Imam Hanbali? Imam Ahmad bin Hanbali berguru dengan Imam Syafi'i. Al-Imam Syafi'i berguru dengan Imam Malik. Imam Malik berguru dengan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah gurunya Habib siapa? Imam Ja'far Shadiq. Jadi sumber ilmu ini larinya dari cucunya Rasulullah. Itulah Rasulullah SAW. Anak cucuku ini adalah kapalnya Nabi Nuh. Man raqibahu najah. Barang siapa naik ke kapal itu akan selamat. Dan semua mazhab sebelum ada Thariqahnya Imam Syafi'i,
Torikohnya imam-imam yang kita kenal seperti Imam Syekh Salman Al-Madani bermadhab Syafi'i. Mereka berkiblatnya ke Syafi'i, Maliki. Dulu belum ada torikoh. Dulu ada cuma madhab ini, madhab ini, madhab ini. Baru setelah itu muncul torikoh Syadiliyah, torikoh Rifa'iyah, dan lain-lainnya. Nah, orang torikoh Idrisiyah banyak mereka bermadhab Maliki. Jadi orang Syafi'i, Hambali kedudukannya tinggi. Sebelum Syekh Abdul Qadir Jilani hidup, Imam Syafi'i dulu hidup. Dan mereka ini semuanya kiblatnya adalah Imam Ja'far Shadiq. Laula sanatain lahalakan Nu'man. Nu'man itu siapa? Abu Hanifah, namanya Nu'man. Kalau bukan 2 tahun dia duduk sama Al-Imam Ja'far Shadiq, binasa Nu'man ini akan tersesat gara-gara dia duduk mengambil ilmu dari sumurnya. Siapa? Ja'far Shadiq. Sayyidina Ja'far Shadiq ambil dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir dari Ali Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin dari Sayyidina Husain dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib dari Rasulullah SAW. Ana ala Madinatul Ilm wa Ali bahuha. Aku kotanya ilmu Rasulullah dan pintunya Ali bin Abi Thalib. Nah, dulu Imam Ahmad bin Hanbal ini menguji terus siapa ibunya? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini tahu-tahu anaknya Imam Ahmad bin Hanbal ini wali, perempuan soleh, hamba yang soleh. Dia bilang, pengen aku ketemu dengan gurumu, wahai abahku. Nanti akan bawa ke rumah. Kalau kebenaran lewat di rumah, kita suruh nginep di rumah kita. Allah akan saatnya Imam Ahmad bin Hanbal kedatangan Imam Syafi'i dan dia bilang, Imam, si istirahat di rumah saya saja hari ini. Kalau bisa antum tidur di rumah, boleh kan? Sudah malam-malam diintip sama anaknya. Mungkin apa yang dilakukan ini Imam Syafi'i mungkin berdoa, menangis minta sama Allah. Dia ingin tahu apa yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Karena abahnya bilang ini Imam Syafi'i bukan main. Imam Syafi'i sayang dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan Imam Ahmad bin Hanbal juga cinta sampai Imam Syafi'i pernah mimpi Rasulullah bahwa Rasulullah mencintai, bilang wahai Syafi'i, aku sayang dengan Ahmad bin Hanbal. Dengan mimpi itu Al-Imam Syafi'i memerintahkan seseorang, kalau tolong kau sampai ke aku punya kabar untuk dia. Apa? Dikirimnya surat, dikasih tahunya bahwa Rasulullah sayang, aku ketemu dengan Rasulullah dan mengatakan bahwasanya engkau penduduk surga. Nabi Muhammad yang membawa muridnya ini penduduk surga. Bagaimana itu? Wah, ada satu muridnya Nabi Muhammad dan dia adalah penduduk surga, dan Nabi Muhammad sayang sama dia. Dikirimnya surat, orang ini ngantar surat ini, ada surat dari guru Imam Syafi'i. Urusannya Imam Syafi'i dia sudah ada apa? Dia Allah sedih. Imam Ahmad bin Hanbal ini miskin, dan punya harta orang susah. Apa yang aku punya? Karena orang punya jiwa mulia, orang harus punya jiwa mulia. Ada orang ngasih harta baik saja dia kasih upah, walaupun dia miskin. Kenapa? Jiwanya mulia, tidak bisa dia. Tidak bisa ada orang menghormati dia, memuliakan dia, kecuali dia akan memuliakan juga. Tunggu sebentar, dibukanya jubahnya. Ini hadiah buat kau, karena kau membawa kabar dari Imam Syafi'i datang. Sudah kau sampaikan, sudah dengan dia Imam. Apa? Oh, gembiranya juga. Dan dia memberikan aku jubah juga. Nah, sudah, aku
minta sebelum kau pakai, sebelum berkah, minjem dulu dong. Kenapa? Dicuci sama Imam Syafi'i, diambil berkahnya jubah muridnya, jubah muridnya sendiri. Aku minjem dulu mau disiramnya, diambil siramnya, dia mandi disiram, ambil berkah dari muridnya. Lihat tawaduknya seorang guru, lihat seorang guru sama muridnya, sayangnya, cintanya. Jadi ini murid sama guru ini seperti pedagang, kalau kompak dapat untung semuanya. Si murid dapat untung, si guru dapat untung. Tapi kalau enggak, murid sama guru bebencian, bercacian, bersinggung-singgungan. Nah, tak ada untungnya. Mana untungnya? Syaitan yang untung. Yang untung saya berkenaan. Nah, akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal seorang waliullah, ini istrinya, anaknya berpilihan, niat Imam Syafi'i begini dia sambil tidur begini juga, pagi-pagi di Belanda sepertinya kau salah orang. Kenapa? Samanya bahkan Imam Syafi'i ini wali besar, hebat, begini. Dari malam aku lihat tak sholat malam dia. Dari malam aku tidak melihat dia sholat malam. Dia cuma duduk aja. Duduk, habisnya tidur guling-guling, dia banyak pikiran. Kalau jangan sampai anakku kuat. Karena Imam Ahmad kenal benar siapa Imam Syafi'i, gurunya. Datangnya dulu, guru minta maaf, guru takut anak saya ini kualat nanti. Tapi kalau tidak saya tanya, nanti bagaimana saya jawab? Oh bohong, nggak bisa. Kenapa? Anak saya ini melihat, oh bagaimana? Sudah dia ngintip, ya Allah malu juga saya kenapa tadi ngintip memang dia. Dan aku tidak melihat dia kamu sholat malam. Itulah yang dipertanyakannya. Senyum Imam Syafi'i, aku tadi malam memikirkan satu hadis Rasulullah, ya Umar ma fa'ala al-mu'ayr. Dari hadis itu aku mengeluarkan 80, kalau tidak salah ya 80 masalah yang bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Dari hadis itu sampai sekarang ada bukunya, kalian bisa baca hadis Imam Syafi'i yang menerangkan tentang hadis ya Umar ma fa'ala al-mu'ayr. Nama judulnya kalau bisa lihat di bukunya. Ada sekitar 8 hadis itu. Ya Umar 80 manfaatnya ini 1, 2, 3, 4. Itu hasil dari rumahnya Imam. Dalam satu malam itu dapat 1 buku. Dan dengan aku berpikir ini, tafakkur ini, berpikir ini, menjadikan umat Nabi Muhammad mendapatkan manfaat. Umat Nabi Muhammad banyaknya bagaimana dari zaman dulu sampai zaman sekarang orang mengambil manfaat kepada Imam Syafi'i. Dan tafakkur saat berpikir sesaat itu lebih daripada sholat ibadah 70 tahun. Dikasih tahu ya Allah, ternyata itulah kalau orang sudah punya ilmunya, ngangkat telepon saja udah beruntung. Ini mikir saja sesaat. Kalau itu bukan sesaat lagi, berapa saat? Dari malam sampai subuh. Ya Allah, besarnya pahala Imam Syafi'i. 1 malamnya saja sudah untung begitu. Hebatnya keuntungannya. Per detik sudah berapa untungnya? Untung istana surga. Rahmat Allah, anugerah Allah, inayah dari Allah, berkah. Dunia tidak ada harganya lagi kalau sudah melihat keuntungan akhirat ini. Orang kalau sudah tahu untung akhirat, dia tak mau ada gerakannya, ada untungnya tak? Untung dunia ada 1 juta, 10 juta, akhirat ada. Ada sudah. Kalau sudah akhirat ada,
biasanya dunia ikut sendiri itu untung dunia. Maka biasanya untungnya 1000 jadi 100.000 gara-gara ada niat akhirat, bertambah lagi untung dunianya. Berkat apa? Berkat ada akhirat. Itu biasanya. Yang punya dunia mau, kalau sudah Allah mau, tapi harus benar-benar kita ambil benar-benar dengan sungguh-sungguh, dengan memang melirik barang itu, meminta anugerah Allah, rahmat Allah, ridhonya Allah. Keuntungan ini memang benar-benar kita hargai, kita muliakan. Yang ada di pandangan batin kita itu disampaikanlah oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Malu sampai anaknya, ya Allah, benar Bu Abah, engkau memang punya guru orang hebat. Kelas-kelas kita tidak bisa ngambil untung begitu, sidik bisa ngambil untung begitu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, jadi kita diperintahkan untuk tafakkur ini, karena dia adalah bagian ibadah. Jangan sampai kita tahu ibadah ini cuma sholat saja, ternyata berpikir juga ibadah. Daripada dulu stres, lebih baik berpikir, ya Allah, besarnya nabi ini. Dimulai dari mana? Pertama kali kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau berpikir itu pagi daripada kosong, lebih baik saya menyendiri, berkhulwah, orang bilang menyendiri, tafakur, ambil tafakur. Kenapa bertafakur? Mau terbang bukan tafakur, ini ibadah, bukan mau terbang. Karena pahalanya 70 tahun sayang. Ada 70 tahun mesti puasa dari pagi sampai sore, fadilahnya seperti puasa ibadah 1 tahun. Barang siapa puasa di hari apa kemarin, hari Arafah, 1 tahun saja fadilahnya. Ini tafakur 70 tahun kita dapat. Lalu tafakur ini tidak harus berwudu. Tafakur ini tidak harus kita, walaupun kita dalam keadaan junub bisa tafakur, walaupun kita belum mandi wajib bisa, kapan saja bisa, di bis kota bisa. Terus orang-orang kadang-kadang lagi nanya orang, mau tafakur dulu, ambil sorbannya, tutup Allah ada di hatinya, dia tahu di tempat bersemayam Allah. Dulu dia berpikir, bertafakur. 70 tahun dia dapat. Nah, orang berilmu, orang yang tahu rumusnya, tahu cara beribadah. Banyak akhirnya. Nah, kita di akhir ini untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang kita sebelumnya, banyak kita tafakur. Bila perlu kita tulis setiap habis hasan, saya bertafakur. Ternyata ada ibadah lagi tambahan ini yang saya tidak tahu, tidak terpikir, tidak tahunya ibadah seperti 70 tahun apa bertafakur. Tafakur ini bagaimana? Seperti yang dilakukan Ibrahim bin Adham, memulai daripada dirinya. Ibrahim bin Adham dulu kita pernah dengarkan cerita ini. Waktu dia membawa pasukannya mau berburu, Ibrahim bin Adham sebenarnya berburu. Ketika itu terdengar suara dari langit, "Ma khuliqta lihadza ya Ibrahim." Engkau tidak diciptakan untuk ini wahai Ibrahim. Ada suara dari langit, heran dia, ya Allah. Engkau tidak diciptakan untuk ini wahai Ibrahim. Engkau hidup di dunia bukan untuk ini wahai Ibrahim. Mulai detik itu Ibrahim berpikir. Dia duduk di pinggir padang pasir. Bertafakur. Lima huriku, kenapa aku diciptakan? Dilihatnya badannya. Kenapa aku ada di muka bumi ini? Yang semuanya ciptaan Allah, semuanya itu punya Allah. Kenapa aku ada di tengah-tengah tempat yang diciptakan semuanya oleh Allah? Lima huriku, itu saja zikirnya. Kenapa aku diciptakan? Kenapa aku ada? Kenapa aku ada? Akhirnya ketemulah dengan kalimat La ilaha illallah wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah bilang,
dan di diri kalian bisa mendapatkan petunjuk agama Allah. Apakah kalian tidak melihat Allah? Di detik itulah Ibrahim menjadikan segala sesembahannya, tujuannya, dirinya dia serahkan kepada Allah. Setelah dia bertafakur, kenapa aku ada? Kenapa aku ada? Kenapa aku diciptakan? Kenapa aku dipelihara? Ada apa di dunia ini? Ada apa? Ada apa dengan diriku? Akhirnya dia dapatkan la ilaha illallah. Ulama kita tidur, bangun tidur. Sampai Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah." Paling afdal yang keluar dari lidahku dan Nabi sebelumku adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Teriris-iris hati para ulama soleh ini, menambahkan dirinya, tiada yang tuju ya Allah. Pintu hidayah terbuka dengan tafakur. Hidayah ini bisa terbuka. Kita kalau ingin hidayah, orang yang sudah mencari hidayah, mencari petunjuk Allah, mereka pasti sedang beribadah dengan tafakur. Daripada ngomongin orang, ujarnya, enggak, kita mau tahu aja siapa ini apa. Coba kita tafakur, ibadah kaki tafakur. Kalau kosong sedikit, tunduk kepala, berhalwah, uzlah orang bilang. Ada uzlah dengan langsung duduk dalam kamar 1 hari 2 hari tidak keluar kamar. Harus kita belajar coba sekali-sekali dari mulai malam Jumat sampai khutbah Jumat kita menyendiri dalam kamar, buang air sebentar, masuk lagi kamar, tak ketemu orang. Latihan, habisnya latihan 2 hari, latihan 3 hari, latihan seminggu. Biasanya orang ada sampai seminggu, ada sampai 40 hari. Di zaman sekarang ini sudah bisa latihan 2 hari aja, dari Kamis sampai Jumat sudah. Setiap bulan ada saja sekali, atau 2 bulan, 3 bulan sekali, atau setahun sekali, atau setahun 2 kali pernah uzlah. Nikmat zikirlah supaya mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah. Ibadah besar, sesaat itu sekitar 1 detik lah kita bilang. Fadilahnya 70 kan? Kalau 10 saat, kalau 100 saat, hitungannya bukan main, untung beruntung. Nah ini sepertinya Allah punya rencana. Ada orang tidak tahu ibadah pakai uzlah, tidak tahu. Ibadah pakai tafakur, tidak tahu. Tak pernah dia niatkan beribadah dengan berpikir. Karena ibadah niat itulah yang membedakan antara ibadah sama adat. Akan ada gara-gara niat jadi ibadah. Berpikir semua orang berpikir, tapi gara-gara niat jadi ibadah. Ada banyak orang jutaan manusia yang meninggal dunia tidak tahu dia bahwa dengan bertafakur itu berpikir, mendekatkan diri kepada Allah, itu membawa satu ibadah. Tidak ada Imam Ahmad dalam sesuatu yang bermanfaat seperti tafakur ini, menyendiri menjauhi manusia dengan bertafakur sesaat, di mana dengan bertafakur itu kita akan masuk di salah satu lapangan, salah satu medan, kayak medan peperangan. Ini medan apa? Medan berpikir yang akan mendekatkan kita kepada Allah. Jadi dekat akhirnya, jauh jadi dekat, tidak kenal akhirnya jadi kenal sama Allah. Karena kita sudah ketahui benar, syaitan ini paling tidak mau kita kenal sama Allah. Itulah ibadah berpikir ini pahalanya bukan main, karena bisa mengangkat derajat orang itu menjadi kenal dan dekat sama Allah. Dan setan setiap hari
sampai detik ini dia lihat terus kita. Kalau kita dibukakan hijab, ada setan yang melihat kita. Di hati kita dia ngumpul supaya kita tidak dekat dan kenal sama Allah, karena takut benar itu. Itu yang paling dia takuti, kalau kita kenal sama Allah dan kenal sama Rasulullah. Dan juga setelah kita memulai bagaimana caranya tadi sudah kita lihat. Pertama seperti yang dilakukan oleh Ibrahim bin memulai dari dirinya sendiri. Dia mencari Allah dengan berpikir yang ada pada dirinya sendiri, dengan mengatakan kenapa aku diciptakan. Itu kita mesti tanyakan juga, kenapa aku ada? Coba kita masuk kamar berpikir, apakah cuma untuk makan? Apakah aku ada cuma untuk minum, mengumpul harta? Ya Allah, tak mungkin. Sebesar ini Allah ciptakan dunia, kecuali ada punya tujuan yang besar. La ilaha illallah. Sampai kita dikenal dan dekat sama Allah. Nah, kalaupun kita sudah bisa itu belajar melihat langit, matahari, bulan, lautan, ke pantai Maru, pantai itu. Lihat orang ngajak ke lautan, lihat lautan sampai subhanallah. Inilah ciptaan Allah. Berpikir kita, mengambil petunjuk, mengambil isyarat, rambu-rambu yang mengisyaratkan kepada Allah. Hanya Allah lagi ketemu. Kita lihat matahari, langit, kebesaran Allah. Ya Allah, ya Allah. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah. Wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia sangka matahari dipikirkannya bukan matahari Tuhan dia. Matahari tenggelam tak mungkin matahari. Lihat bulan begitu juga dan lain-lainnya. La ilaha illallah Rasulullah SAW. Dan yang ketiga caranya yaitu dengan membaca Al-Quran, bertadabbur, mentadabburi Al-Quran. Dengan apa? Quran itu kalau sudah ditadabburi, dibaca dan difikirkan. Alhamdulillah atas kebesaran Allah, mendengar cerita Nabi Musa. Tak paham bahasanya, baca terjemahan. Baca itulah namanya tafakkur. Dan membaca hadis-hadis Nabi Muhammad yang mengisyaratkan atas keberadaan Allah, mengisyaratkan atas kebesaran Allah, sehingga kita tambah dekat dengan Allah. Dan yang keempat, termasuk daripada tafakkur, duduk dengan seorang guru. Sekarang kita ini tafakkur semuanya, berpikir kan, supaya dekat sama Allah. Kita cari cara, gimana cara aku supaya dekat diri sama Allah. Nah, tafakkurnya kita ini kalau di sini lebih double lagi. Seperti sholat 1000 rakaat, 1000 jenazah. Bahkan banyak hadis-hadis yang menyebutkan bagaimana apabila Allah berubah semua dosa jadi pahala. Kalau dosa seperti gunung, berubah dosa itu jadi pahala. Dengan kita hadir di majelis ilmu yang penuh tafakkur, berpikir atas kebesaran Allah. Nah, ini semuanya namanya tafakkur. Jadi ada 4 cara ya. Satu, dengan memulai dari diri kita dan melihat. Yang kedua, melihat ciptaan-ciptaan Allah dan makhluk-makhluknya. Ketiga, dengan bertadabbur membaca Al-Quran. Keempat, dengan mendengarkan hadis Nabi Muhammad dan juga mendengarkan para ulama, para sahabat, para tabi'in dari wasiat-wasiat mereka, pewaris Nabi Muhammad yang mengajak kita untuk dekat dengan Allah dan bertafakkur
ini akan membuahkan satu manfaat yang besar yang sampai Imam Ahmad bilang tiada sesuatu yang sangat berguna benar ini, tidak ada lagi, bermanfaat benar untuk keselamatan kita, bermanfaat benar untuk keberuntungan kita, jadi beruntung kita, jadi hamba yang beruntung. Ya Allah, gimana orang beruntung? Ya Allah, ini orang beruntung gitu. Kalau sudah orang untung itu sudah mau dibawa kemana untung terus kalau orang untung. Lalu kita ikut ini orang bilang orang untung. Kita raja hebat, Fir'aun itu sudah hebat. Tapi kata Nabi Musa beruntung, dia mau bunuh semua bayi. Tak tahu ada satu bayi besar di rumah dia, tidak berpikir. Kenapa orang ini beruntung? Kalau ada orang kuat hebat bilang, saya yang paling saya takut satu. Ini orang, Masya Allah, punya pasukan. Kenapa kalau saya bermusuhan, berperangnya ini, paling takut satu. Takut sama siapa lagi? Takut sama orang beruntung. Saya keluarkan duit berapa miliar untuk hancurin dia, tidak akan bisa. Kenapa? Si dia punya untung. Bagaimana dia juga yang untung? Nah itulah orang beruntung. Nah tidak ada sesuatu yang sangat beruntung menjadikan orang itu jadi beruntung seperti orang yang sudah di dalam jiwa dan hatinya menyendiri untuk masuk ke meja berpikir. Ya, orang yang sudah bisa menyendiri sendiri bertafakur. Yang saya sebutkan tadi tafakur semuanya secara umum. Tapi yang diminta benar sama imam ini bukan cuma secara umum tadi. Kalau secara umum tadi bisa di mobil, bisa di mana-mana bisa. Yang dia minta benar kalau bisa bukan di jalan, kalau bisa bukan di mana-mana, kalau bisa di dalam rumah sendirian. Itu lebih tajam lagi yang masuk. Lebih tajam lah. Dengan cara tadi apa? Melihat dari diri kita sendiri. Oh, belum ketemu signalnya, coba melihat langit bumi. Belum ketemu signalnya, coba lagi berzikir sambil bertafakur, berfikir, bertadabbur, membaca Al-Quran dengan berfikir, dengan tadabbur, dengan melihat terjemahnya. Belum ketemu signalnya, coba duduk sama ulama, hampir duduk sama ulama, dapatkan modal, duduk nanti di dalam kamar sendiri. Apa yang kita dengar dari orang alim ini, kita jadikan modal ketika kita berfikir. Insya Allah, Allah akan menjadikan kita orang beruntung. Nah, ini untung, inilah untung hidup. Cuma sedikit tapi yang tahu untung ini ya. Sedikit. Kayak orang-orang yang sukses di dunia ini kita sangka sukses lah. Karena kita lihat mungkin banyak duitnya. Ada rahasia mereka, tidak kasih tahu kita. Ada bisnis-bisnisan yang mereka tidak kasih tahu. Nah ini juga ada rahasia para aulia. Tapi karena mereka sudah dapat, itu rahasia yang Allah berikan kepada mereka untuk disebarkan dan menyelamatkan umat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini beruntung benar. Orang dulu umurnya panjang, tapi belum tentu pahala yang besar seperti yang didapatkan oleh Nabi Muhammad. Berpikir aja dapat pahala. Allah membuat alasan semuanya. Itu alasan Allah supaya bisa memasukkan umat ini masuk surga. Ini semuanya dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang beruntung. Ada yang bertanya silakan. Ya, saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberi kepada saya untuk bertanya kepada Habib. Tadi Habib menjelaskan atau menerangkan bahwa apabila kita kenal pada Allah SWT, kenal pada Rasulullah Nabi besar Muhammad SAW, maka setan itu takut kepada kita untuk menggodanya. Kalau kita kembali kepada manusia pertama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, dan
iblis yang diciptakan oleh Allah SWT dan tinggal di surga, dan dia pasti kenal Allah SWT dua-duanya. Kenapa iblis ini tidak takut untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga melanggar aturan Allah SWT memakan buah kuldi sehingga dikeluarkan dari surga Allah SWT, dan bahkan dua-duanya tiga-tiga dikeluarkan dari surga. Pertanyaan saya, di mana titik lemahnya Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga iblis ini tidak takut untuk menggoda Nabi Adam dan Siti Hawa sehingga dikeluarkan dari surga Allah SWT, yaitu memakan buah kuldi? Terima kasih atas pertanyaan saya. Pertanyaan yang bagus dan sangat menarik. Semua orang yang kenal sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dekatnya seorang hamba kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad SAW sebab, dijadikan sebab. Seperti air, Allah jadikan sebab untuk lega. Jadi siapa pun yang minum air lega. Ketika orang itu tidak minum air, tidak lega. Nah, di waktu itu memang Allah juga sudah mau membuat satu sebab, ya. Sebab yang mana ada sesuatu sebab yang bisa diketahui oleh makhluk dan juga ada rahasia Allah, dan kita tidak boleh mengukur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau misalnya tidak turun Nabi Adam, tidak ada cerita dunia. Jadi sebablah. Jadi sebab kejadiannya adanya itu, dan Allah punya rahasia. Itu tidak bisa kita mengetahui. Wallahu a'lam. Tapi dari segi Adam ketika di dalam surga tersebut bisa memakan buah kuldi, dan di mana Allah melarang untuk memakan buah kuldi, ini ada satu hikmah yang memberikan ajaran kepada manusia. Hingga Adam ini dan Hawa terikut nafsu di situ. Ya, Hawa nanti dibilang ada hawanya, ada hawa dan nafsu. Nah, hawa nafsu ini yang menjadikan mereka berdua ini mempunyai tempat untuk iblis membisiki bisikannya. Karena iblis ini bisa dekat dan bisa menggoda ketika muncul hawa dan nafsu. Hawa dan nafsu inilah ketika muncul barulah iblis bisa menggoda si Adam dan Hawa ini. Bagaimana caranya? Dengan memberikan satu iming-iming. Berhati-hati orang yang santet, tukang santet, orang yang apalagi sekarang namanya hipnotis, orang yang bisa menipu orang sekarang ini dengan macam-macam pekerjaan. Ada yang pekerjaan ini, ada yang main saham, ada yang apa. Itu semuanya pertama kali dengan rayuan. Rayuannya bagaimana? Supaya muncul hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini aurahnya, kekuatannya mengalahi iblis. Iblis sendiri hormat sama hawa nafsu. Ketika Fir'aun mengaku dirinya Tuhan, datang dia hormat sama Fir'aun. Dia bilang, aku saja tidak berani. Tapi yang menjadikan Fir'aun mengaku dirinya Tuhan ini apa? Gara-gara nafsu. Kekayaan dunia dan seisinya bisa mengenyangkan miliaran penduduk manusia, tapi tidak bisa mengenyangkan satu hawa nafsu manusia. Inna syaitan a'da min sab'i inna nafsa a'da min sab'ina syaitan. Rasulullah bilang, sesungguhnya nafsu ini lebih jahat daripada 70 syaitan. Nah, disitulah syaitan masuk. Engkau akan menjadi kekal dengan memakan buah khuldi. Khuldi itu apa? Kekal. Buah yang menjadikan kekal. Setan tidak senang ketika orang itu tenang. Kita kalau sudah bersyukur, setan tidak mau, karena akan jadi surga. Orang yang sudah di dalam surga saja kalau tidak bersyukur, sudah akan tersesat mereka. Orang
yang tidak diberikan syukur ini orang yang dihukum, dapatkan hukuman bisa-bisa dari Allah. Nah, Adam ini sudah senang, bukan senang mendapat istana dunia, istana surga sudah dapat di surga. Tapi gara-gara tak bersyukur, itu hati-hati kita tak bersyukur. Tak usahkan kita kaya di dunia, dapat surga pun tak akan manfaat kalau tak bersyukur. Orang kalau sudah rakus, oh saya 5 piring baru kenyang, 10 piring baru kenyang, hebat, bukan hebat. Rakus namanya. Orang sepiring, 2 piring, alhamdulillah kenyang, senang hati. Ini orang tak bisa kenyang-kenyang, 5 piring, 10 piring baru kenyang. Itu pun masih mau makan lagi, namanya orang ini kalau rakus tidak ada manfaat, rezeki berapa pun datang, tetap dia lapar, namanya orang ini kena hukum. Nah begitu juga Adam itu mendapatkan ujian dari Allah. Ujian dari Allah, dan Allah juga bukan mungkin sudah menjadi sebab untuk Adam ini turun, dan itu rahasia Allah. Kita tidak bisa mengukur Allah, lihat saja tidak bisa kita. Tapi hikmahnya di sini yang kita mau ambil, kenapa bisa tergoda ini? Karena ada izin dari Allah. Ada izin dari Allah untuk mereka ini turun ke dunia tadi. La yukunil hadir illa al-ghadab. Allah bilang, tidak percuma kita berhati-hati kalau sudah garisan takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita harus mengerti, ini di titik ini kita mengerti, ujian atau bala, terkadang ujian dan bala ini itulah yang akan mengangkat derajat kita. Nabi Adam terangkat derajatnya gara-gara dia turun makan buah undi. Ulama bilang, kenapa? Nabi Adam ini berdosa, dosanya itulah yang mengangkat derajat dia. Ada orang tidak pernah salah, tidak pernah punya salah. Lalu lagi udhnimu, ada satu sahabat Nabi Rasulullah, kami ini berdosa, munafik kayak ini. Di hadapanmu kami taat, kadang-kadang kami pulang ke rumah. Rasulullah SAW bersabda, lalu lagi udhnimu, kalau mereka tidak berdosa, Allah akan ciptakan, Allah akan meninggalkan ini semua makhluk, dan Allah ciptakan makhluk yang baru hidup di dunia dan punya dosa dan meminta maaf sama Allah. Karena manusia ini ada proses kesempurnaan, dan proses ini tidak bisa dia dapatkan, sempurna ini tidak bisa dia dapatkan kecuali dengan berbuat salah. Orang kalau sudah punya salah tak berani menuju orang. Orang kalau punya salah tak sombong dia. Kenapa? Pernah bersalah, tahu dia. Orang kalau sudah naik mobil jatuh, naik motor jatuh, lama-lama sempurna. Naik motornya pinter benar, kenapa? Sering jatuh. Peka dia. Orang kalau punya salah tak mau menghina orang. Kenapa? Dia pernah hina. Masa saya mau menghina orang? Tak enak dihina orang. Dulu ada seorang murid datang kepada gurunya, guru bilang, anak ini tidak masuk akal, sholat saya tidak, sholat subuh dia tidak. Sedangkan dia ini di posisi sudah wali, seorang yang soleh, wali sholat malam 100 rakaat. Akhirnya tiba-tiba subhanallah, sholat malam yang sudah dilakukan yang wajib tinggal. Nangis dia dalam gurunya, sudah selesai. Didiamkan dulu supaya dia sadar. Dia bilang, gara-gara dosa ini kau tahu diri. Kalau model kau tak pernah punya dosa, kau merasa hebat terus, merasa pintar terus, merasa kuat terus. Tapi berkat dosa ini engkau menjadi Allah. Kalau enggak, jadi iblis juga nanti. Kalau enggak punya salah, jadi iblis. Iblis bukan, oh saya sholat banyak, sholatnya ribuan rakaat. Tidak ada satu tempat kecuali iblis pernah sholat dan tidak mau dibilang salah. Dia bilang dia manusia makhluk sempurna. Akhirnya apa?
akhirnya sombong. Nah begitulah kadang-kadang musibah yang tertimpa pada diri kita. Kita jangan sangka musibah tidak ada duit, tak karena musibah yang besar apa? Dengan kita tertimpa bala, yaitu dengan melakukan dosa. Dosa itu musibah besar. Kita berzina, kita melakukan maksiat, tiba-tiba tidak sholat, tiba-tiba begini, tiba-tiba begitu, tiba-tiba mata kita senang melihat perempuan. Kemarin kita jaga maksiat, akhirnya tiba-tiba nonton di HP yang tidak bagus. Alhamdulillah, dosanya bukan main jatuh. Nah, orang yang dicintai sama Allah, dosanya inilah yang menjadikan dia takut terus sama Allah. Seperti Ibn Munkadir itu 25 tahun. Nanti misalnya temannya bilang, ya Ibn Munkadir 25 tahun kita dapat teman nangis terus ya. Ada apa bilang? Bagaimana saya tidak menangis dengan saya malu? Malu sama siapa? Ada masalah apa? Ada utang kah? Ada nah, dulu aku menerima tamu. Ketika aku menerima tamu, aku mau memberikan makanan. Makan, setelah mereka makan, aku cuci piring tersebut gara-gara banyak minyaknya dengan tanah. Rumah orang sana kan dari tanah. Ya ambil tanah itu dari dinding tetangga. Ya akhirnya cucinya supaya menghilangkan minyak. Baru aku ingat setelah bersih. Aku ambil hak orang, ya Allah, aku dosa. Belum aku izin. Sampai 25 tahun kau menangis cuma masalah ini. Iya. Sudah kau minta rikonya. Ngomong sama tetangga daripada kau nangis terus. Sudah aku ngomong ini. Sudah ngomong. Sudah. Minta maaf sudah. Kenapa lagi aku nangis? Aku menangis kalau aku nanti dipanggil sama Allah. Maminkum illa sayyidatimah Rasulullah bersabda, tidak ada di antara kalian kecuali Allah panggil satu-satu, tak mengajak ngomong satu-satu. Kita dipanggil sama Allah, pencipta semesta alam dan menciptakan diri kita. Mau aku letakkan di mana rohku ini ketika dia bertanya, wahai hambaku Ibn Munkadir, engkau letakkan aku dan pandanganku di mana ketika engkau mengambil tanah tetanggamu untuk mencuci piring. Engkau jadikan pandanganku di mana, wahai hambaku, kalau aku ingin persoalan ini dan masalah ini aku menangis malu, itulah yang membuat aku menangis. Ya Allah, tambah lagi mau ngomong diri hebat, tak bisa lagi. Diriku punya ilmu, diriku punya amal banyak, tak bisa lagi. Kenapa? Satu dosa ini yang aku sudah tahu, sudah mau. Nah, terkadang dosa ini membuat kita juga tak sombong, tak jadi syaitan kita. Ada satu ibadah kita ini jadi bisa berubah semuanya. Jadi apa? Jadi maksiat. Sayangnya ibadah kita sholat jadi maksiat semuanya. Apa? Bangga sama dirimu. Kita sholat, kita sedekah. Kenapa sedekahnya jadi maksiat? Kenapa? Bangga diri, ada wujud. Gara-gara sedekah itulah dia wujud. Gara-gara dia tidak punya salah wujud. Gara-gara ini wujud. Nabi Adam itu dikatakan riwayat kalau tidak salah 500 tahun setelah turun dari langit itu tidak berani ngangkat kepala. Angkat kepala, malu sama Allah. Kita maksiat terus, mata kita dipasang dengan ini. Sepertinya kita tidak pernah dosa. Sepertinya kita tidak bertemu sama Allah. Sepertinya dunia ini tak main-mainan. Tidak ada sesuatu apa-apa. Wa ma minkum illa sayukallimuhu Allah. Tidak ada di antara kalian itu tidak akan bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Allah muliakan kita semuanya dengan ibadah yang baik. Amin ya rabbal alamin.
Al-Fatihah.